02230019. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3 dari Universitas Timur. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan sampah. Mari kita saksikan. Pengelolaan sampah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola sampah dari tahap pengumpulan, pemilahan, pengelolaan, hingga pembangunan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kegiatan dan kesehatan manusia. Pengelolaan sampah yang baik melibatkan berbagai proses seperti daur ulang, composting, serta pengelolaan sampah berbahaya dan sampah organik. Yang berikut masalah pengelolaan sampah. Yang pertama, peningkatan volume sampah. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi, volume sampah dihasilkan semakin meningkat. Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Banyak orang belum sadar akan pentingnya memilah sampah dan mendaur ulang sampah secara tepat. Yang ketiga, sampah plastik. Sampah plastik sulit terurai dan menjadi masalah besar di banyak tempat, terutama di lautan dan di lingkungan alam. 4. Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah. Beberapa daerah tidak memiliki sistem pengelolaan sampah yang efektif sehingga sampah menumpuk di jalanan atau pembangunan yang tidak sesuai. Poin yang berikut, solusi pengelolaan sampah. 1. Edukasi masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah dan melakukan daur ulang untuk mengulangi sampah yang tidak terkelola dengan baik. Yang kedua, penerapan teknologi ramah lingkungan. Penggunaan teknologi untuk mengelola sampah seperti daur ulang, plastik, dan sistem incinerator yang ramah lingkungan. Yang ketiga, pengurangan penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan mendorong penggunaan bahan alternatif yang ramah lingkungan. Poin yang berikut, jenis sampah. Jenis sampah yang pertama, sampah organik. Limbah yang mudah terurai secara alami seperti sisa makanan dan daun. Yang kedua, sampah anorganik. Material yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Yang ketiga, sampah berbahaya. Limbah beracun seperti baterai, limbah elektronik, dan medis. Poin yang berikut, dampak sampah terhadap lingkungan. Dampak sampah terhadap lingkungan yang pertama adalah pencemaran udara. Sampah yang dibakar menghasilkan gas beracun. Yang kedua, pencemaran air. Sampah mencemari sumber air jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, pencemaran tanah. Sampah plastik merusak kesuburan tanah. Yang keempat, gangguan ekosistem. Sampah di laut membahayakan satwa seperti ikan dan penyu. Yang berikut tantangan dalam pengelolaan sampah. 1. Kurangnya infrastruktur fasilitas pengelolaan sampah masih terbatas. Yang kedua, kesadaran rendah banyak masyarakat belum memilah sampah dengan benar. Yang ketiga, produksi sampah yang tinggi, terutama plastik sekali dipakai. Yang keempat, kebijakan lemah, regulasi terkait pengelolaan sampah belum optimal. Poin yang berikut, strategi pengelolaan sampah. Ada 3 strategi pengelolaan sampah itu. Yang pertama itu reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama, reduce.
kurangi konsumsi barang sekali pakai. Yang kedua, reuse, gunakan kembali barang yang masih layak. Yang ketiga, recycle, olah sampah menjadi produk baru. Poin yang berikut, peran masyarakat. Peran masyarakat yang pertama adalah memilah sampah sejak dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah komunitas, dan mengedukasi orang lain tentang pentingnya menjaga lingkungan. Poin yang berikut, peran pemerintah. Membuat kebijakan pengelolaan sampah yang ketat, membangun fasilitas daur ulang dan tempat pengelolaan sampah, memberikan insentif kepada perusahaan yang ramah lingkungan, dan yang terakhir, mengadakan kampanye kesadaran lingkungan secara berkala. Poin yang berikut adalah contoh sukses pengelolaan sampah. Yang pertama, Kota Surabaya. Program bus sampah plastik. Yang kedua, Swedia mengubah 99% sampah menjadi energi. Yang ketiga, Bali, larangan plastik sekali pakai, mengurangi sampah plastik. Poin yang berikut, dampak positif pengelolaan sampah. Yang pertama, lingkungan. Berkurangnya pencemaran tanah, air, dan udara. Yang kedua, ekonomi. Membuka peluang usaha di sektor daur ulang. Yang ketiga, sosial. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup bersih dan sehat. Poin yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini saya akan menyimpulkan semua dari pertama dan yang terakhir. Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Dengan kesadaran dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan masa depan yang berkelanjutan.